Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasriadi dengan NIM E281202235. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Mutmainnah SIMP sebagai dosen pengampu bioteknologi pertanian. Langsung saja, di sini saya akan memaparkan sedikit tentang hasil review jurnal saya yang telah saya buat dalam bentuk PPT dengan judul Persilangan Becross 2 Galur Harapan Padi Hitam Hasil Iradiasi Sinar Gamma Jeliteng-Jeliteng. Adapun penulis dari jurnal ini yang pertama itu Arifah Husna, kemudian Nadaria Endang Yuniastuti, kemudian Amalia Tetrani Sakya. Lanjut ke latar belakang. Adapun latar belakang dari penelitian ini yaitu beras hitam merupakan salah satu jenis beras yang mulai dikenal sebagai sumber pangan fungsional. Salah satu senyawa dalam padi beras hitam yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan ialah antosianin. Menurut Hartati dan di Jauhari 2020, beras hitam merupakan beras khusus yang telah lama dikonsumsi di wilayah Cina dan Asia Tenggara. Karena padi hitam memiliki dua keunggulan, yakni sebagai makanan pokok dan berpotensi untuk menjadi sumber pangan fungsional. Beras hitam juga mulai banyak digemari sebagai pangan fungsional seiring dengan meningkatnya kesadaran mengenai kesehatan tubuh. Menurut Suryanti et al. 2020, nutrisi beras hitam jauh lebih baik dibandingkan beras padi lainnya karena mengandung senyawa antioksidan seperti fenolat dan flavonoid. Beras hitam mengandung flavonoid tingkat tinggi yang terkait dengan warna dari tanaman itu sendiri. Namun menurut Putu dan Ariana 2009, keberadaan beras hitam semakin langka akibat dominasi oleh penanaman padi varietas unggul hingga hibrida putih. Umur panen yang lama dan produktivitas yang rendah seringkali menjadi faktor penghambat dalam pemulihan padi hitam. Adapun tujuan dari penelitian ini diharapkan memperoleh hasil persilangan Becross 1 dengan tetua padi hitam jeliteng sehingga dapat dihasilkan benih generasi Becross 2 untuk dilanjutkan pada Becross generasi berikutnya sebagai media untuk mendapatkan varietas padi yang unggul. Adapun metode dalam penelitian ini, yang pertama itu bahan dan alat penelitian, yang kedua penyemaian, yang ketiga kastrasi, yang keempat hibridisasi. Langsung saja kita masuk di poin pertama, yaitu bahan dan alat penelitian. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah benih padi hitam hasil persilangan Becross 1 antara BC1GH8, BC1GH13, BC1GH44, BC1GH46, BC1GH51, BC1GH52, dan benih salah satu tetuanya yakni varietas jeliteng. Kemudian ada polybag, media tanam berupa tanah, pupuk kandang sapi, pupuk urea, pupuk KCl, dan pestisida organik, yaitu bahan aktif, bawang, dan jeruk nipis. Alat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa peralatan untuk semai di lahan dan peralatan dalam proses persilangan. Masuk di poin kedua yaitu penyemaian. Benih disemai dalam kotak semai selama 14-21 hari. Benih ditanam pada polybag berdiameter 30 x 30 cm. Tiap polybag diisi dengan 2 benih. Penanaman dilakukan sebanyak 4 ulangan sehingga masing-masing terdapat 8 genotip tanaman. Penelitian ini melakukan Becross generasi kedua. Bahan yang digunakan untuk menjadi tetua betina ialah 6 genotip hasil persilangan Becross 1
Bahan yang digunakan untuk menjadi tetua jantan ialah varietas jeliteng. Kemudian poin ketiga yaitu kastrasi. Kastrasi merupakan tahap pertama dalam pelaksanaan persilangan tanaman. Kastrasi atau yang juga disebut emaskulasi dilakukan dengan membersihkan bunga yang akan diserbuki dari organ kelamin jantan. Kemudian kastrasi dalam penelitian ini dilaksanakan setiap sore pukul 15.00 hingga 17.00 pada hari sebelum pelaksanaan penyerbukan. Kastrasi harus dilakukan secara hati-hati untuk menghindari adanya kesalahan teknis yang dapat mengakibatkan kegagalan hasil persilangan. Kemudian poin yang keempat, hibridisasi. Hibridisasi merupakan proses menempelkan kepala sari pada putik bunga yang diserbuki. Hibridisasi diawali dengan proses pengambilan serbuk sari pada bunga jantan. Pengambilan serbuk sari dilakukan sebelum masa antesis selesai. Penelitian ini melakukan penyerbukan buatan dengan teknik tempel. Hibridisasi dalam penelitian dilakukan pada pukul 8.00 hingga pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Hasil dan pembahasan. Yang pertama itu akan membahas tentang umur berbunga padi hitam hasil persilangan Dokros 1 tetua persilangan. Yang kedua, masa pengisian bulir padi hasil persilangan. Dan yang ketiga, presentasi keberhasilan persilangan padi hitam Dokros 2. Masuk di umur berbunga padi hitam hasil persilangan Dokros 1 tetua persilangan. Seperti yang kita lihat di tabel bahwa set persilangan yang paling tinggi itu terdapat pada F1GH52 jeliteng-jeliteng dengan umur berbunga 89 hari setelah semai. Sedangkan yang paling cepat berbunga yaitu terdapat pada F1GH46 jeliteng-jeliteng dengan umur berbunga 83 hari setelah semai, bersamaan dengan F1GH13 jeliteng-jeliteng yaitu dengan 83 hari setelah semai. Masuk di presentasi keberhasilan persilangan padi hitam Dokros 2. Seperti yang kita dapat lihat di tabel bahwa presentasi rata-rata keberhasilan persilangan tertinggi terdapat pada persilangan F1GH51 dengan presentase 72,50% dengan jumlah total bulir yaitu 29. Dan presentasi rata-rata keberhasilan persilangan yang paling rendah yaitu terdapat pada F1GH44 jeliteng dengan rata-rata keberhasilan persilangan yaitu 20 dengan total bulir 10. Lanjut ke presentasi keberhasilan persilangan padi hitam Dokros 2. Ya, setelah yang kita dapatkan dari persilangan itu, kita dapat melihat presentasi keberhasilan persilangan padi hitam Dokros 2 pada tabel ya itu yang paling tinggi terdapat pada F1GH51 jeliteng dengan 72,50% dengan total bulir yaitu 29. Kemudian tingkat rata-rata keberhasilan persilangan yang terendah itu terdapat pada F1GH44 dengan 20% dengan total bulir 10. Baiklah, selanjutnya kita dapat lihat di gambar yang pertama yaitu kondisi bunga padi yang berhasil disilangkan. Pada gambar tersebut kita dapat melihat bahwa dari hasil persilangan bulir padi yang ada pada gambar itu dia memiliki isi atau tidak hampa. Sedangkan pada gambar yang kedua
yaitu merupakan kondisi bunga padi yang tidak berhasil disilangkan dengan kondisi bulir padi yang tidak berisi atau hampa. Masuk di kesimpulan dari hasil penelitian ini, yaitu dari 6 set persilangan padi hitam galur harapan padi hitam jeliteng-jeliteng yang dihasilkan kembali dengan jeliteng memiliki umur berbunga berkisar 83 hingga 89 hari. Masa persilangan pengisian bulir padi berkisar 31 hingga 37 hari setelah panen. Persilangan Becross 2 menghasilkan keturunan F1 Becross 2 yang bersifat fertil. Rata-rata keseluruhan hasil set persilangan Becross 2 adalah 44,18%. Maka hipotesis H1 diterima, yang berarti bahwa persilangan Becross yang dilakukan berhasil memperoleh benih generasi berikutnya. Benih yang berhasil terbentuk dari proses persilangan Becross 2 dapat digunakan sebagai bahan dalam persilangan Becross generasi selanjutnya. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.